Selamat datang di ESA Studio. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah alat yang biasanya saya gunakan ketika kabel UTP yang saya gunakan itu mengalami putus. Nah, kondisi ini biasanya saya alami paling sering itu ketika saya memasang sebuah kabel UTP di outdoor, dan ada dua kendala yang paling sering sekali saya alami, yaitu yang pertama adalah digigit tikus, ya, itu sudah pasti biasanya. Kemudian yang kedua itu biasanya kalau kita taruh di atas genteng itu ada gesekan. Kalau kena angin, ketiup angin, kemudian kabelnya terlalu panjang, otomatis ada gesekan antara genteng dengan kabel UTP-nya, sehingga jaket dari kabelnya itu sendiri terkelupas hingga menyebabkan gangguan. Nah, dua kondisi ini yang paling sering saya alami, terutama yang paling sering itu adalah tikus. Ya. Nah, kondisi ini otomatis saya harus menyambung kabel tersebut. Nah, alat yang saya gunakan itu ada dua. Ya, saya menggunakan barel yang harganya murah, kemudian ada yang sedang. Sedang ini ada yang mahal juga sebenarnya. Oke, yang pertama itu adalah barel yang saya gunakan itu seperti ini. Jadi saya kupas dulu ya. Nah, barelnya seperti ini. Ini harganya sangat murah, sekitar hanya Rp1.000 saja. Ada yang di bawah Rp1.000 juga ada yang jual seperti ini. Nah, paling banyak sendiri itu sekitar 1.300 atau 1.500 alatnya. Nah, sangat murah meriah. Tetapi rentan juga, dan ini tidak bisa dipasang di outdoor. Ya, kalau ini kita pasang di outdoor, ya caranya nggak akan bisa bertahan lama. Kalau kena panas, kemudian kena hujan, otomatis nggak akan bisa bertahan lama. Cara menyambungkannya kan tinggal colok saja. Jadi di sini ada RJ45-nya, kita masukkan di sini ke barelnya. Kemudian ujung satunya tinggal kita masukkan seperti ini. Dan ini sangat simpel. Cuma nggak terlalu safety ya, nggak terlalu safety. Jadi ini masih goyang-goyang. Kalau kita gerakkan sedikit, ini masih goyang-goyang. Dan ini otomatis masih rentan untuk putus. Nah, ini kalau kita masukkan sedikit, masih bisa. Jadi ada kelonggaran di sini. Ya, nah, ada longgar. Masih bisa bergerak posisinya. Jadi kalau nggak sengaja ketarik atau apa, ya kemungkinan putus itu masih ada di sini. Nah, ini kurang. Tapi kalau darurat kita gunakan ini, ya nggak masalah. Tapi lebih sering saya gunakan barel seperti ini, itu saya gunakan di indoor. Ya, tinggal potong, kemudian disambungkan pakai barel seperti ini, di indoor, nggak masalah. Ini bisa awet. Nah, ini solusi secara gampang, tinggal dicolokkan, udah selesai. Nah, kemudian ada alat satu lagi. Alatnya seperti ini. Ya. Nah, ini bisa digunakan di outdoor, tentu saja di outdoor ya, karena di sini ada karetnya. Ada karetnya, ada lubangnya di sini, kemudian di sini juga ada, dan ini karet. Nah, ini kisaran harganya sekitar 30 ribuan. Dan ada juga itu yang harganya sampai 60 ribu. 60-70 ribu juga ada. Tentu saja kualitasnya juga pasti lebih bagus dari ini. Ya, dan ini sangat-sangat kuat. Ini sangat kuat. Coba kita akan bongkar alat ini, alat sambungan ini, barel. Nah, di sini ada beberapa bagian. Coba kita lihat ya. Nah, di sini bisa kita buka. Ini juga bisa kita buka seperti ini. Nah, di sini ada 5 bagian. Oke, yang ini penutup. Kemudian ini ada karetnya di sini. Bisa lihat ya, ada karetnya. Dan ini di tengah-tengahnya barelnya ini. Oke, kita tinggal colokkan saja RJ45-nya. Oke, nah. Untuk posisi seperti ini kita bisa memasukkan kabel UTP-nya itu nggak harus
nggak harus kita potong dulu kemudian kita masukkan, tetapi posisi kita sudah crimping seperti ini juga bisa kita masukkan. Jadi nggak harus apa masih terpotong ya. Jadi setelah kita masukkan kemudian kita crimping, enggak, tetapi posisi kabelnya sudah jadi crimpingan seperti ini juga bisa kita masukkan. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Coba kita bagaimana cara memasukkannya? Coba kita praktekkan ya. Oke, ini kita lepas dulu. Ini tinggal didorong saja hingga keluar karetnya. Oke, kemudian kita masukkan kabel ini, ya, konektornya ini kita masukkan. Nah, di sini, coba, di sini itu lubangnya mengikuti bentuk dari RJ45. Jadi kita tinggal masukkan saja. Kita tinggal masukkan seperti ini. Bentar ya, kita paskan dulu. Oke, nah, tinggal dimasukkan seperti ini. Setelah itu karet tadi kita masukkan. Jadi di sini karetnya itu nggak full lurus ya, tapi ini sudah terpotong seperti ini. Jadi tinggal dimasukkan saja. Tinggal dimasukkan, kemudian dijepit lagi seperti ini. Oke, tinggal dimasukkan. Udah selesai. Ya. Oh ya, ini sampai kelupaan. Ini juga dimasukkan seperti ini. Oke, tinggal kita masukkan. Jadi ini posisinya di sini ya, di ujung satunya. Oke, ini tinggal dikencangin seperti ini. Nah, biasa kencangan seperti ini itu kita lakukan setelah selesai semua. Jadi ini anggap ini sudah selesai ya, di ujung satunya caranya sama seperti tadi. Oke, kemudian ini kita masukkan. Nah, di sini ada penguncinya. Penguncinya ini juga enak. Di sini ada karetnya. Ini ada karetnya. Jadi seal ini biar air tidak bisa masuk. Tinggal kita masukkan, kemudian kita putar. Ini sudah sangat kencang sekali. Nggak akan bisa bergerak. Nah, setelah itu yang ini tinggal RJ-nya ini tinggal kita masukkan seperti ini, kemudian ini kita masukkan, kita kunci sama seperti yang ujung ini, kemudian baru yang sini kita kencangkan. Oke, jadi posisi yang ini kita sudah praktek satu ya, jadi yang satu sisinya ini sama saja caranya. Jadi cara untuk memasukkannya seperti tadi. Kemudian ini sudah sangat kuat sekali untuk tarikan, dan ini sudah sangat aman. Dari air nggak akan bisa masuk karena di sini terlindungi oleh karet. Oke, dan ini sangat kuat. Ini kalau kita pasang di outdoor, ini sangat-sangat aman. Ya, dan ini harganya sekitar 30 ribuan. Kalau cari yang lebih bagus lagi, ada. Sekitar harganya itu 60 ribu. Ya, jadi ini tinggal kita sambungkan sini sudah. Ya. Oke. Jadi ini adalah alat yang biasanya saya pakai ketika saya mengalami gangguan jaringan kabel UTP ini di luar, di outdoor ataupun di indoor. Kalau indoor biasanya saya gunakan yang murah ini, yang sekitar 1.500-an. Kalau yang outdoor itu biasanya saya gunakan yang seperti ini, barelnya. Oke, jadi dua alat ini yang biasanya saya gunakan. Tapi untuk sekarang ini saya biasanya itu sudah meminimalisir alat-alat ini. Ya, kalau ini biasanya masih saya pakai, tapi yang ini itu kemungkinan sudah saya nggak pakai lagi. Mending saya sambung secara manual. Secara manual itu artinya apa? Jadi langsung dari tembaga kabelnya ini itu kita potong, kemudian langsung kita sambung. Seperti kita menyambung kabel listrik. Ya, jadi metode sekarang ini saya gunakan seperti menyambung kabel listrik. Ya, jadi saya sambung timahnya kan ada 8 pin ya. Kita sambung sesuai dengan urutan warnanya masing-masing. Oke. Jadi untuk
penyambungan, mungkin untuk praktek penyambungan secara manual kabelnya akan saya buatkan video prakteknya sendiri ya, jadi tidak tercampur di sini. Besok saya akan membuat sebuah video, langsung saya potong dan saya sambung. Bagaimana cara menyambung kabel UTP ini agar langsung bisa sambung seperti kabel listrik. Oke, jadi ini ada sebuah alternatif, kita bisa menggunakan dua alat ini, terserah kalian mau pakai yang mana. Tapi biasanya saya menggunakan ini untuk indoor dan saya menggunakan ini untuk outdoor. Terserah kalian mau gunakan atau kalian langsung sambung secara manual, nggak masalah. Oke, itu dulu video yang bisa saya share, bisa saya bagikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalam, bye.